ada ucapan Romo tadi ya, Romo dari Ortodoks ini ya, bahwa Injil yang diberitakan sekarang itu bukan rasuliah kata dia. Oke, saya berikan waktu dulu kepada brotherku Aldo. Silakan brother. Ya, halo. Ya, Ya, halo Bung silakan. Gea, bisa Ya, dengar suara saya Bung? Jelas? wah, jelas sekali. Silakan. Oke, Bung Gea. Jujur saya terdiam sambil ternganga heran ya. Mengapa ada imam yang mengaku dari gereja yang apostolik, yang masih mempertahankan iman Trinitarian dan 7 konsili ekumenis, cara berpikirnya bisa play victim seperti ini. Sungguh sangat berbeda dengan imam-imam kita yang telah menempuh studi di luar sana ya. Ketika bertemu dengan sumber-sumber asli, bawaannya menjadi lebih tenang, toleran, dan lebih terbuka. Berbeda dengan, maaf, imam yang satu ini. Ada dua poin yang ia coba play victimkan ke publik ya, agar em, minat dan apa namanya empati atau simpati dari orang-orang di luar sana sungguh tertuju pada gereja Ortodoks adalah gereja yang mengandung kebenaran. Nah, ada dua poin yang saya lihat Bung ya, yang dia coba bermain victim di situ. Pertama soal yang menganiaya siapa itulah yang maaf saya ulangi ya. Pertama, yang menjadi korban dalam suatu peristiwa penganiayaan itulah yang kelompok yang dibenarkan. Dan penganiaya tentu adalah kelompok yang sesat. Nah, jika ia sungguh-sungguh menganut prinsip demikian, sehingga ia mengangkat soal perang salib ya, di mana juga dia sungguh-sungguh menekankan bahwa Roma lah pelaku pelaku utama di samping Turki ya, atau bahkan Roma lah penyebab utama Konstantinopel atau Bizantium itu bisa jatuh ke tangan Turki Muslim. Nah, dia menyebut di situ secara terang-terangan bahwa gereja Roma menyerang gereja Timur untuk memperluas otoritasnya, untuk memperluas kekuasaannya. Monarki dari gereja Roma yang dia soroti di situ. Nah, bukan posisi objektif dari gereja Roma, tapi lebih ke arah oknum-oknum dari orang-orang Roma, yakni para tentara salib yang dia angkat di situ, lalu dia jadikan mereka ini sebagai representasi dari ajaran Katolik yang kita anut. Padahal tentu yang kita ketahui, peristiwa penyerangan saudara-saudara kita di timur sana tidak didukung kita sebagai satu peristiwa dogmatis kan? Nah, tetapi yang menjadi blunder si Romo di sini, ternyata sebelum Turki menyerang Bizantium yang merupakan Roma kedua mereka, juga Kaisar Ortodoks pernah berbuat hal yang sama. Miris kan ini Bung Gia? Nah, saya berikan satu sumber Bung Gia, dan coba Bung Gia tolong tampilkan tampilkan ke apa ya? Iya, silakan. Silakan, Bro. Biar saya angkat. Ya. Dan kita lihat, tentu mereka yang pernah belajar sejarah gereja pasti tahu yang namanya Kaisar Justinianus. Ini kaisar apa yang bisa dibilang ini kaisar ortodoks banget lah kalau mau dibilang Bung ya. Kaisar ini saking terobsesinya pada pengakuan iman Kalsedon yang juga turut kita anut ya, sangat apa namanya ingin menjadikan negara atau tahta kepemimpinannya itu harus menjadi ortodoks yang murni atau penegak iman yang murni, dan tentu iman yang mereka pegang itu benar lah dalam arti iman trinitarian, tetapi untuk menegakkan kemurnian iman ini dia menggunakan cara kekerasan, dan yang menjadi korban pertama di sini ialah mereka kaum-kaum ortodoks oriental, para penganut monofisitisme ini. Saya berikan sumbernya Bung ya, dan kita Oke. akan lihat penulis di dalam sumber ini juga mengatakan bukan hanya para kaum monofisit yang menjadi korban, tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria di sana. Bahkan salah satu universitas waktu itu ya, sudah ada universitas sejak zaman dulu, yang dalam hal ini bagi kami yang pembelajar filsafat, universitas ini adalah universitas yang sangat vital untuk memperoleh sumber-sumber tulisan-tulisan para filsuf yang asli. Nah, karena di dalam undang-undang yang dicetuskan oleh si Kaisar Justinianus ini, dia menghancurkan universitas itu. Nah, itu Bung Dia. Ya, sudah ada di layar ini. Ya, Tadi yang dikirim linknya. Sudah saya tampilkan di ya, layar. ya. Coba supaya kita langsung kena dengan logika cara berpikirnya si Romo, coba Bung Gia scroll ke bagian paling bawah.
Sebentar saya hilangkan dulu ini. Oh iya, Ada iklan. ada iklan ini dong. Oke. Oke. Saya turunkan ke bawah di bagian nanti beritahu ya, saya stop ya. Iya, siap. Yang mana ini? Ya. Ke bawah lagi, Bung. Terus. Nah, mulai dari situ loh, Bung. Di pada tahun, wah, coba ke atas sedikit, Bung. Ini, bukan. Nah, ini. Coba saudara-saudariku sekalian dan juga Bung Gia, kita baca, Bung. Daripada tahun 529, Akademi Neoplato di Athena ditempatkan di bawah pengawasan negara oleh Justinianus. Pengawasan tersebut mencekik sekolah pelatihan Helenistik ini. Nah, paganisme terus-menerus ditekan. Di Asia Kecil, Yohanes dari Efesus mengklaim telah mengkristenkan 70.000 pagan. Bangsa-bangsa lain juga menerima kekristenan. Artinya apa, Bung Gia? Ortodoks, jika mereka sungguh-sungguh memaknai peristiwa historis secara objektif, untuk apa mereka standar ganda dan play victim bahwa hanya gereja Roma lah yang menggunakan cara kekerasan, cara perang dengan cara penyerbuan. Coba Anda lihat kaisar Anda, Kaisar Justinianus, apa yang dia perbuat. Memang orang-orang yang menjadi korban ini jujur adalah dalam tanda kutip para bidat, para pagan. Tetapi apakah mereka juga bukan manusia? Bahkan bukan hanya itu. Saudara ortodoks mereka sendiri juga para penganut monofisik turut menjadi korban. Itu di bagian awal. Jadi apakah segala tuduhan dia tentang penyerangan pasukan salib atau tentara salib ya, para crusader terhadap tahta Bizantin itu masih berfungsi untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menarik simpati atau bahkan menampar wajah mereka sendiri, Bung Gia? Nah, itu dia. Nah, itu poin pertama yang saya soroti, Bung Gia. Kedua, dia mencoba melakukan yang namanya apa ya? Klaim kosong, Bung. Dan keyakinan ini yang saya katakan klaim kosong ini sungguh-sungguh membekas kepada seluruh, bukan maksud untuk mengeneralisir ya, tetapi ini umumnya kita temui di dalam alam pemikiran atau di dalam ucapan dan cara berpikir rekan-rekan ortodoks kita yang ada di Indonesia, khususnya mereka yang berada di bawah naungan Romo Daniel ini. Ini keyakinan mereka. Hanya gereja ortodoks lah gereja yang paling rasulia, ajarannya paling murni, paling dekat dengan para rasul, dan tidak menambah-nambah yang namanya sinode atau konsili. Bung Gia pernah dengar ya? Salah satu perwakilan dari umat ortodoks yang cara berpikirnya demikian ya, Bung? Iya, saya sempat berdebat juga dengan ada romo-romonya waktu itu. Ya, saya juga Saya sempat saya lihat sebut saya sebut namanya perdebatan Bung Gia. Dakocan. Ya, Iya, tapi jangan Bung, dia udah, mohon maaf, semoga keselamatan turun atasnya, dia udah berpulang ya, Bung ya. ya, Dan emang amin amin. semua, Oh, sudah berpulang amin, ya? Saya baru dengar sudah ya. ya, si Romo M ini Oh, udah berpulang. oh, mohon maaf Romo. Semoga Tuhan menerima di sisinya ya bersama para kudus ya. Amin. Saya berdebat dengan beliau sejak saya kuliah teologi di Atmajaya. Mengerikan. Saya sebut namanya Dakocan waktu itu. Oke, Brother Aldo, silakan. Ini apa Oke, memori memori terbuka ini jadinya. Oke, ya, silakan. ya, oke. Nah, segera pengantar ya, Bung, untuk poin kedua ini, untuk saya katakan langsung untuk meruntuhkan cara berpikir mereka itu, bahkan akan membuat mereka blunder ya. Saya sempat melihat perdebatan Bung Gia sama almarhum Romo ini. Nah, kalau tidak salah Bung Gia dan almarhum pernah berdebat soal dekalog ya, strukturalisasi dekalog di dalam gereja Roma dan di dalam Alkitab atau yang dipegang oleh gereja Timur, itu 10 perintah Allah ya, yang menurutnya direksi perintah kedua sudah dirubah oleh gereja Roma. Dan sehingga dari situ gereja Roma bukan lagi gereja yang rasulia. Wah, ini di mana Bung Gia ya? Nah,
Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi mohon maaf Bung Gia, saya ambil alih ya supaya tidak terjadi kekosongan di sini. Mungkin sinyal dari Bung Gia atau moderator kita. Wah, ini sudah bergabung. Selamat bergabung lagi Bung Gia. Ya, tadi sinyalnya kurang bagus. Iya, kami sempat berdialog soal susunan dekalog. Ya, dia mengatakan Nah, Katolik mengurangi katanya. Ya, silakan. di situ kita lihat kan contoh atau model nyata dari cara berpikir yang saya katakan tadi ya. Bagi mereka seperti ini Bung premisnya. Jika ada perubahan atau penambahan itu sudah tidak lagi murni. Oke? Jadi mereka mau menetapkan standar itu. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang baru, saya pakai istilah sesuatu ya, sesuatu yang baru di dalam gereja Roma, disitulah mereka akan menunjuk satu jari kepada kita. Sekarang kita pertanyakan lagi, sama persis kasus tadi ya, ketika mereka play victim soal penyerangan, ternyata mereka sendiri di zaman dahulu melakukan penyerangan yang banyak. Bahkan di situ diistilahkan 70.000 orang dikristenkan. Padahal kata aslinya bukan dikristenkan, menurut sumber aslinya. Dibantai itu. Atau diancam. Nah, oke, kita kembalikan. Bagaimana jika di dalam ortodoksia sendiri terjadi yang namanya penambahan atau perubahan? Atau bahkan keluar dari prinsip? Nah, saya pernah mendengar Romo Daniel di salah satu videonya mengatakan bahwa gereja yang paling setia dengan tujuh konsili ekumenis purba adalah gereja ortodoks. Ajaran-ajarannya bisa dilacak di dalam tujuh konsili ekumenis ini, itu katanya. Bagaimana jika sekarang kami buktikan secara real akademik, bahkan secara tradisi, ada ajaran utama, bahkan ini ajaran utama, Bung. Doktrin primer malahan di dalam ortodoks yang tidak terdapat di dalam pengajaran kitab suci, tradisi, bapak-bapak gereja, bahkan di dalam tujuh konsil ekumenis. Ini saya akan bongkar, Bung. Karena sudah keterlaluan klaim-klaim kosong yang ada di pihak mereka. Nah, gereja ortodoks punya pemahaman yang keliru tentang Allah. Bukan soal tentang Tritunggal, tetapi soal esensi Allah. Allah pada substansinya. Dan ini bukan hanya menyentuh ranah teologi, tetapi ranah filsafat. Dan mirisnya mereka anti filsafat, Bung Gia. Bisa dilihat kan, Justinus tadi telah menutup Akademi Filsafat. Nah, saya akan berikan satu lagi link kepada Bung Gia, dan ini sudah dikupas oleh rekan-rekan atau sama awam kita yang terpelajar, yakni pihak Katolisitas ya. Mereka yang meyakini yang namanya ini, Bung. Ini ajaran dasar ortodoks yang harus kita ketahui. Namanya hesikasme. Hesikasme ini adalah dampak ajaran dari pemahaman mereka tentang Allah. Asal rekan-rekan ketahui ya, di dalam ortodoks ada pembedaan antara esensi Allah, esensi itu hakikat, antara hakikat Allah dan energi Allah. Yang coba kalau kita terapkan kepada manusia, mereka membedakan misalnya jati diri Bung Gea sama energi dari Bung Gea. Nah, begitu juga mereka memandang Allah. Di dalam Allah ada pembagian. Ada disposisi di dalam Allah. Antara esensi Allah dan energi Allah itu bukan bertentangan, tetapi dua entitas yang terpisah. Nah, karena ada pemahaman tentang itu, ada salah satu tokoh yang mereka anggap papa gereja di ortodoks, yakni Gregorios Palamas. Karena dia menganut doktrin ortodoks ini, dia mengatakan bahwa manusia pada tahap tertentu bisa berciri ilahi ketika dia masih di dunia. Dengan cara apa? Ya, bergabung dengan energi Allah. Karena orang tidak bisa sampai kepada esensi Allah, semasa hidupnya orang bisa sampai kepada energi Allah. Dan bergabung di dalam energi Allah, orang bisa menjadi yang namanya homotheos, manusia yang berciri ilahi. Sedangkan di dalam gereja Katolik, orang bisa jadi santo atau santa setelah mereka berpulang. Tetapi menurut gereja ortodoks, ketika orang tiba kepada posisi yang namanya hesikasme, mereka bisa menjadi homotheos. Dan apakah ajaran ini pernah diajarkan oleh tujuh konsili ekumenis atau bapak gereja? Tidak.